Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bahas tema tentang apakah manusia itu bisa melihat jin. Kemarin viral dengan kasusnya Gus Samsudin bersulat merah, ada seorang ustadz yang menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i, tapi nggak tahu apakah dia bermadzhab Imam Syafi'i atau tidak, bahwa jika seseorang atau siapapun, seorang ustadz, seorang kiai atau manusia biasa bisa melihat jin, maka seorang Ustadz Faizal itu mengatakan bahwa syahadahnya dibatalkan atau dipertanyakan. Sebenarnya pendapat itu tidak didasari oleh pendapat-pendapat ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Dia hanya menukil dari mazhabnya Imam Syafi'i, tapi menurut penafsiran dia sendiri, bukan penafsiran dari ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i atau ahli sunnah wal jamaah. Rata-rata ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bisa, baik itu orang alim maupun orang tidak alim bisa melihat. Karena yang dimaksud dari pendapat Imam Syafi'i adalah dibatalkan syahadah, bukan syahadatain-nya. Syahadah itu artinya adalah persaksiannya. Jikalau ada sebuah kasus kemudian dia mengatakan melihat jin atau dan sebagainya, maka patut disangsikan syahadahnya, persaksian dalam muamalahnya, bukan syahadatain-nya. Kemudian contoh kasus bahwa dengan izadah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala manusia bisa. Contoh dari Nabi Sulaiman. Dia punya pasukan jin. Otomatis dia berkomunikasi dengan jin itu sendiri dan bisa melihat karena memiliki pasukan. Kemudian otomatis dalam membantu kerajaan dibantu jin. Mana mungkin Nabi Sulaiman tidak komunikasi dengan jin? Pasti bisa komunikasi dan bisa melihat. Kemudian ada pertanyaan, itu kan Nabi. Baik, ada contoh kasus yang bukan Nabi, yaitu Abu Hurairah ketika dia harus menunggu hasil zakat, kemudian supaya tidak ada pencuri dijaga. Namun ada seseorang atau jin yang menyamar manusia, tapi Abu Hurairah tidak tahu, mencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, mau dilaporkan Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah bahwa itu semua adalah jin? Artinya bahwa manusia bisa melihat jin. Ini contoh dalil. Kemudian banyak orang di masyarakat itu yang bisa tidak sengaja melihat. Bahkan hampir semua masa kecil tiba-tiba ada yang bisa melihat, seperti kasus saya pribadi karena memiliki pengalaman pribadi. Jangan orang yang tidak memiliki pengalaman pribadi kemudian menceritakan, semisal kita pergi ke Banyuwangi, tahu bahwa ada Taman Sri Tanjung. Namun jangan mengatakan karena Anda tidak pernah pergi ke Banyuwangi tidak ada Taman Sri Tanjung. Jangan. Tidak bisa. Jadi yang perlu dipertegas bahwa mazhab dari ahli sunnah wal jamaah, sebagian besar ulamanya mengatakan bisa melihat, bahkan banyak orang yang memiliki pengalaman. Sedangkan Ustadz Faizal mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah diberi kemampuan untuk melihat jin, tidak bisa. Jikalau ada berarti syahadatnya patut dipertanyakan. Namun sementara di kasus lain Ustaz Fajar mengatakan melihat pada seseorang artis, mengatakan dia bisa melihat jin dari tangannya. Sebuah pernyataan kontroversi yang membuat lucu aja, blunder, yang membuat dia bahkan itu dikatakan ilmu mahal dari Mesir. Nah, lucu, kontroversi antara tidak melihat dan nyatanya bisa melihat dari salah seorang artis yang waktu itu terjadi wawancara. Jadi bisa melihat dan tidak tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah berkenan memperlihatkan, siapapun bisa melihat.
Jika Allah tidak berkenan, ya maka tidak bisa. Tapi untuk melihat aslinya, tentu hanyalah para rasul yang bisa, para nabi. Sedangkan manusia biasa rata-rata tidak bisa melihat aslinya. Kenapa? Kenapa sih selalu jin yang dipermasalahkan? Selalu jin yang jadi kambing hitam dalam hidup ini. Kemudian dikit-dikit jin, emang jin itu tidak punya kerjaan. Dia itu hidup berbudaya, bermuslim, beragama, dan juga ada yang kafir. Dia punya kesibukannya sendiri dalam urusan, tidak hanya ngurusi manusia, harus menyusup ke manusia, tidak. Selalu dipersalahkan. Inilah kasihan saudara-saudara kita dari bangsa jin yang mukmin. Karena kebodohan kita memahami sesuatu kehidupan di balik layar, sehingga dia selalu dikambing hitamkan. Kemungkinan itu yang perlu kita bahas agar memberikan kecerdasan bagi seluruh hadirin yang melihat ini, bagi seluruh pemirsa, agar memberikan wawasan yang berimbang dari pemahaman dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat, memberikan pengetahuan yang cukup cerdas bagi kita untuk melihat kenyataan yang sebenarnya berdasarkan pemahaman dan pengalaman ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen di YouTube kami. Terima kasih.